aja lah ya. Halo, kembali lagi sama saya Ekix, host di podcast Nggak Semua Setuju ya. Seperti biasa, ini episode ketiga. Ya, kali ini kita relax saja ya. Relax enggak sih, mungkin lebih tepatnya apa ya? Merenung lah ya. Merenung sih, ya tahu juga sih, mungkin membayangkan ya. Kita cuma mencoba mungkin di episode 3 ini menumbuhkan apa? Empati gitu ya Indra ya. bisa jadi. Bisa jadi lah ya. Jadi karena lagi viral juga ya. Soal apa sih itu namanya? Yang aktivis-aktivis itu yang lagi bukan lagi sih, apa udah dibebaskan ya? Kayak detik ini udah di beberapa ya kayaknya dibebaskan ya. Apa sih flotila? Iya, flotila anjir kok. Flotila apa gitu saya lupa. Jadi ada banyak inilah ya yang ditahan gitu ya. Karena memang dari apa ya? Karena memang itu melanggar kedaulatannya Israel itu. Aduh, nggak tahu sih juga ya. Yang ya gini-gini ini masih menurut saya ya abu-abu. Ya terus ya beberapa hari belakangan ya aku tiba-tiba ya dapat video lah ya. Ini sebenarnya video dari Indra ya. Dari Indra terus karena kita sering dari 2 episode terakhir sering ngomongin soal motivasi. Terus tiba-tiba ada video ini gitu ya. Jadi kayak ngerasa aduh kok saya jadi manusia lemah banget gitu. Kayak gitu loh jadi ya. Jadi di video ini ada anak itu ya namanya Hussein. Itu dia hidup di Gaza ya. Dan ya tahu sendiri lah kondisi Gaza seperti apa sekarang ya setelah pasca apa ya istilahnya ceasefire ya. Ceasefire itu kayak apa ya gencatan senjata ya. Gencatan senjata ya. Ya kondisinya sangat gimana ya? Ya tidak layak lah gitu lah ya. Karena memang di mana reruntuhan semua gitu ya. Yang ada di situ tinggal reruntuhan. Jadi tapi yang salutnya sih aku ini ya sama Hussein ini dia sangat kayak tabah gitu ya. Ya kayak kalau di bukunya apa lagi ya kayak bukunya Anand Krishna gitu yang kematian itu mengingatkan saya juga sih sedikit sih. Karena apalagi ya pasti selain kematian di dunia ini ya gitu kan. Mungkin dia memang sudah Hussein ini kayaknya sudah ngerasa bahwa do or die aja gitu. Do or die saja. Jadi jalan hidup yang bisa dijalanin gitu. Tanpa mengeluh gitu ya. Naik gaji gitu. Gitu ya aduh. Ya di Gaza gimana keadaannya nggak sama dengan di negara-negara lain gitu kan. Ya indikasinya mereka ya nggak ada gitu kan. I see. Ini sebenarnya video dari IG Plus ya, media dari mana saya kurang tahu ya. Al Jazeera. Al Jazeera ya bukan ya? Sebenarnya Al Jazeera. Pastinya ya. Since the last time we made a piece talking about the situation in Gaza Strip. 6 months since the so long time since the last time we made a piece talking about construction here, and here. Hancur ya? صباح الخير. Dan hancur apa lagi? احكي Ini لي dia siapa sih? شو اسمك؟ حسين حسين وين رايح؟ المدرسة صوب ايش صرت؟ صف ثالث شاطر ولا مش شاطر؟ شاطر. كيف كانت المدرسة؟ حلوة كانت زمان لما لقيت بطلت في المدارس والمدارس مفريحة صارت. طب وبرو الحرب خلصت يا حسين؟ كيف ما خلصت؟ لأنه من الصبح قاعدين بقصفوا ويمبر قصفين هنا والكلمة قصفين طابق من التاج. يعني هذا المكان مش منيح ولا حد بيده وما فيش مية وبدنا لما نعبي مية بدنا نطلع على الجلاء وين الحياة
ماشيين. يعني الحرب ما خلصتش. لسه. طب بتخاف؟ بتخاف وليش؟ من الحرب؟ يا ربنا معي. Iya, kecil kayak begitu. حبيب. أهلا وسهلا يا حسين. شكرا. He's very innocent. He said, I'm not gonna be afraid because God is with me. And Hussein, now we are in a place called the Nafaq Street, close to Nafaq Street. And yesterday the Israeli army bombed a police car here, killing people around it and people in it. Jadi kayak gitu ya, sangat apa ya? Sangat apa? Sedih sih, cuman apa yang bisa kita lakukan ya gitu ya di situasi kayak gitu ya. Kalau misalnya saya jadi Husain mungkin bisa sama ya, bisa terbentuk mental seperti itu ya. Apalagi yang harus ditanggutin dulu, Tuhan bersama saya. So, tanggapanmu gimana Ndra? Ya pas aja lah, bebas. Ya sedih sih ya. Udah kayak acara berita anjing. Oh iya, udah kayak cara apa reality show ya gitu ya. Cuman nggak apa gitu. Apa? Aduh, kayak gitu loh. Sampai reporternya nangisnya nggak nangis menurut aku ya. Nangisnya nangis beneran cuy gitu. Iya. Dia yang ngerasain lah kondisinya di situasinya. Iya. Five City ya kayak gimana gitu kan. Jadi aku ngikutin AJ Plus ini udah lumayan lama. Ada mungkin setelah pandemi ya, 2021. Kalau nggak salah ya 2020. Oh enggak, sebelum pandemi, sering masih di rumah waktu itu. Itu tuh mereka ini dikasih camp, orang Palestina ini dikasih camp, tapi dikasih makanan yang semacam apa ya bisa bilang ya, secara asupan gizi itu nggak ada. Jadi kayak sengaja dibikin camp, terus dikasih makan biar orang-orang itu nggak bisa ngelawan. Itu tuh tapi udah lama. Terus tuh ini lagi udah. Jadi tanggapan apa ya yang harapkan? Ya mungkin sebagai manusia aja sih, kalau lihat situasi di sana kayak gitu kan. Terus kemarin yang ngirim bantuan flotilla itu ditahan malahan itu. Terus memancing emosi banyak negara lah gitu ya, karena ngerasa warga negaranya dilakukan dengan tidak layak gitu kan. Ya balik lagi kan, itu kan bukan mereka yang datang, itu yang para aktivis itu kan mereka datang benar untuk misi kemanusiaan gitu ya. Ya dari ceritanya Husain kita bisa lihat kan kayak mau ngambil air aja jauh banget gitu kan daerahnya gitu. Kayaknya jauh sih kalau aku lihat-lihat ya, kalau aku kira-kirain. Terus gimana ya? Aku ngerasa kayak apa yang kita bikin nih di 2 episode sebelumnya itu kayak semuanya tuh hilang aja gitu. Kayaknya udah episode terakhir soal motivasi diri. Jadi udah apa namanya? Udah waduh, beyond of motivated mungkin ya. Oke. Beyond of motivated. Oke. Jadi gini. Bebas saya sih mungkin dari kenapa sih bisa terbentuk mental apa ya? Jadi tidak takut lagi gitu, di Palestina itu. God it's with me gitu. Anak kecil yang ngomong kayak gitu. Kalau kita gimana di Indonesia? Are you still with us or not gitu kan? Oke. Gitu kan.
perbedaannya tuh jauh sekali lah gitu. Coba kita di posisi itu kayak belum tentu. Kayak aku ini belum tentu bisa tetap still alive gitu kan. Oke. Wah, ini Nggak harus terlalu gimana sih. Tapi ya tanggapan atau gue mau cari agak deep ya. Ini kalau aku bisa gambarin kayak ada orang 1, orang 2, orang 3 gitu kan. Sebentar, saya panah. Shit. Layarku kelihatan nggak? Ada. Aman. Lagi. Aman. Kalau mau neteskan air mata bebas aja lah gitu. Waduh, karena berat itu topiknya kan. Jadi waktu nonton pertama, aku sih gila. Jadi gini, orang-orang itu kan memang punya kondisi berbeda. Let's see, ini mungkin akan agak susah diterima di awal. Ya namanya juga podcast gak semua setuju kan. Oh aja. Iya, gak masalah. Walaupun hostnya kalau setuju banget ya. Oke, silakan ya. Coba saya siapa? Saya orang 1 nggak punya lampu gitu. Nggak punya tabungan. Ini dia tidak punya masa depan gitu, anggaplah kayak mungkin ini spesifik tadi Husin. Tuh, let's say kayak gitu. Oke. Dari perspektif ini pasti sangat aku yakinkan ya menurut fucking modern psikologi orang-orang punya masalah berbeda-beda lalai gitu kan. Aku gak bingung sesuatu. Jadi kayak seakan-akan dia tuh karena orang case-nya itu beda, ya kan? Orang 1 beda, orang 2 beda, orang 3 beda. Jadi kita nggak bisa menyamakan masalah mereka, gitu. Ini benar-benar agak deep. Nggak harus deep lah, emang harus. Karena ya mungkin lagi gitu. Ini akan menyangkut yang Husin bilang tadi tuh. Oke. Ini soal motivasi. Oke. Nih, orang nggak punya lampu. Fuck, aku udah ngasilin berapa gitu misalnya 5M per tahun. Sedih bisa beli lampu. Goblok sih sebenarnya. Orang 2. Itu bukan goblok, gak bersyukur jadi orang gue. Orang 2. Ini majority pasti kayak gini. Orang 2 sedih nggak punya tabungan. Nah, udah kayak aku gimana nih, aku nggak punya tabungan, aku sandwich generation. The truth is ada profesor jangan the problem is. Nah, habis itu yang ketiga nih, kita lihat tadi bilang, oh di sana tanah saya nggak bisa hancur, udah. Justru rumah saya nggak ada rumah, udah jadi punya. Mungkin kenapa aku taruh nggak punya masa depan, karena besok aja bisa tembak rudal. We don't know gitu, ya kan? Nah, kalau kita tarik ke atas nih, bilang orang punya masalah berbeda-beda, dan itu memberikan
semacam privilege bahwa kita kan masalahnya nggak sama. Itu yang aku Iya, iya. dari awal udah salah. Oke. Tapi gue ngerasain nggak kayak akhir-akhir ini makin no diversity gitu. Gimana tuh contoh? Kayak jadi sudut pandangnya tuh ya sukses harus begini, harus begitu. Kalau 100 juta pertama, 1 M pertama, aduh, saya gue goblok kemakan gitu, mau banget itu gitu kan. Soal lihat kapasitasku, aku belum, jujur aja belum mampu lah ya untuk sampai 1 juta karena ya balik lagi kapasitas gitu kan. Kita semua mampu. Nanti kan aku jelasin. Oh iya, saya nggak tahu nih. Oke. Ya jadi pesimis ya. Ini. Yang 1 orang, 2 orang, 3 kan orang punya masalah beda-beda. Aslinya itu tidak mental state sama ego. Ini yang sebenarnya tarik-tarikan. Masalahnya dari awal nggak pernah berbeda. Dari awal masalahnya sama. Masalahnya cuma ini. Ego tuh badan materi ini itu ego, ya kan? Kepemilikannya itu ego. Sampai apa ya bisa aku bilang? Kepemilikan ego. Kepemilikan aja. Jadi kepemilikan barang atau apa gitu ego deh. Semua sampai ini menarik sampai keluarga itu bagian dari badan soalnya. Oke. Sedangkan kalau K di mental state nih kan, itu tuh kayak apa bisa jelasinnya, kayak the wholeness, the wholeness atau holistik lah ya. Sesuatu itu sebenarnya nggak terpisah gitu. Nah saat sekarang nih banyak tuh kita tuh terjebak di dalam ego. Ego itu bukan kepribadian kok gitu. Di dalam beberapa case gini ya. Bukan kepribadian aja gitu. Bukan. Itu dah. Orang tuh kurang paham. That's why kenapa kita ada di dunia ini tuh dibilang dunia ilusi. Dunia ilusi ya. Karena yang paling nyata itu adalah mental state. Itu yang bisa kita terusin gitu. Ini ada kaitan dengan beberapa referensi buku ya? Banyak. Tapi yang paling sering ya buku mulai ya rekomendasi ya. Ini Krishna itu ada apa ya, soul awareness. Kalau kita nge-refer ke buku ada namanya bentar. Santai, nggak usah pandai. Aku lupa kata kuncinya. Psikologi kah? Psikologi money gitu, bukan? Foundation of Inner Peace. Foundation of Inner Peace. Ya. Jadi ada CIM.org gitu lah pokoknya. Kita bisa cari. Mungkin tuh ngejelasin sekilas ya, sebenarnya cuma sekilas. Tapi point of view-nya tuh gini, kita perlu keduanya, gitu. Ngerti kan? Apa nih berarti? Antara mental state sama ego itu kita perlu keduanya. Kita perlu badan ini untuk experience setiap hal. Tapi kita
perlu meneruskannya itu kita harus ada di mental state gitu. Di mental state itu kita akan nerusin nilai ke orang gitu. Kok yang sekarang kan menerusin ego, materi itu ego semuanya. Memberikan sampai keluarga pun kayak kita itu ego. Berarti kayak nikahan itu saya nikah ini harus mengundang banyak orang gitu kan. Jadi habisin budget sekian, berarti ego gitu. Bukan pride itu ego gitu ya kelihatannya gitu kan. Padahal sebenarnya pride itu bukan seperti itu juga sih. Tergantung sebenarnya Salah satu tergantung. case-nya yang ya kayak gitu sih mungkin materi. Jadi hubungan yang terbentuk ataupun yang hubungan yang gimana ya, yang emang udah berdasarkan materi ya. Gini. Ya. Kalau kasih contoh, itu nggak bisa langsung dipukul kayak itu sih, tergantung balik orang ya. Oh, Ini, oke. let's say kayak tadi Riki come up with this idea, oke, nikahan gitu. Let's say. Nikahan lah ya. Coba. Dia akan menjadi ego saat memang ada intensi yang nggak gitu baik, gitu. Let's say intensinya tuh apa ria. Oh, ria tanda tak dalam gitu. ya. Ria tanda tak dalam. Itu kan ingin tampil beda. Dia akan menjadi mental state jika ingin berbagi kebahagiaan bisa, atau apa misalnya dia orangnya mampu kan, ya kan dengan mengadakan hajatan yang besar itu bagus. Ya mungkin ada apa ya, sumbangan ke fakir miskin gitu ya, yatim piatu gitu. Tapi nggak harus gitu sih. Bebas aja sih ya. sebenarnya dengan dia ngadain acara atau feast gitu kan udah muter, entah itu namanya ekonomi dalam komunitas. Ya, dagang bakso, dagang daging gitu kan, supplier daging, Ya. supplier sayur. Tapi ini yang ya. perlu dipisahin tuh, ini apakah dia tuh as mental state atau as ego, kita nggak bisa. Makanya kebenaran tuh cuma dipegang sama orang itu sendiri. Oke, paham. Kita nggak bisa ngeklaim. Oke. Masing-masing orang bawa kebenarannya sendiri-sendiri. Oke. Masing-masing orang membawa kebenarannya masing-masing. Ya. Walaupun orang kalau di dewasa ini pengen menarik semua itu dalam bentuk apa namanya kayak objektivitas. Tapi balik itu kita tuh kebenaran hanya dipegang oleh orang masing-masing gitu, karena dia punya universe sendiri gitu. Oke. Tadi kenapa Husin gitu kan? Kita balik lagi ke Husin ya, nggak terlalu jauh ya. Kan kita paham ada dua gitu. Terus ini ada badan materi, ada mental state. Yang kita harus pahami adalah yang kita bisa turunkan gitu, itu adalah nilai gitu. Oh iya sih, aku kadang sering berpikir setelah nonton videonya Husin ini, aduh, gimana ya kalau aku ini bukan ini bukan masalah tabungan atau yang lain lah. Aku ini benar-benar tidak punya apa-apa gitu. Yang tersisa dari aku cuma badan, pikiran, apa lagi ya? Mungkin kalau misal aku nggak ada apa-apa nih kita nih, atau aku lah ya, nggak ada apa-apa gitu kan. Komputer nih nggak ada host nih, apalah gitu kan. Aku nggak tahu mungkin apa ya yang bisa aku lakukan yang terbaik ya apa ya, paling ya mungkin jadi apa, musikalisasi puisi gitu kan, atau pembicara yang lain lah gitu, karena nggak ada medianya gitu kan. Terus juga duit nggak ada gitu kan, jangan omongan duit yuk, ini nyari airnya jauh gitu kan.
Ya kadang aku sering berpikir gitu, aku kalau aku nggak punya apa-apa gimana ya kayak Usain gitu ya gitu. Masih semangat sekolah gitu kan. Ya itu sih salut, kagum aja aku sih gitu sih. Ya, Makanya aku nilaiku dari mana ya, aku berpikir lagi apa yang aku suka ya. Mungkin dari situ dulu ya mungkin kita bisa mengukur nilainya kita gitu kan. Walaupun itu agak terlalu gimana lah gitu kan. Tapi ya kalau di posisinya Usain ya mungkin aku akan melakukan itu sih gitu. Oke. Mungkin nih, nah ya, ini sih bisa aku kotakkan seperti ini. Sementara ini nih poinnya gini deh. Ini nih kayak kalau di mental state itu kayak joy atau happiness. Jadi happiness ini meaningnya bener-bener Nvidia ini sifatnya beda loh. oh ya jelas beda sih. Envy kan lebih ke apa iri ya, dengki ya gitu ya. Karena gini ya, kan tadi kita bilang kayak tadi Hussein itu kayak nggak punya apa-apa, let's say kan gitu. Ya lupa dia masih punya di sini dia sendiri. Semasa dia bernapas selalu ada kesempatan. Boleh diulang-ulangin Ra, mungkin kasih tugasan gitu. Itu bagus banget dong. Selama kita masih bernafas, situasi itu naik turun. Nggak bisa nggak kita bilang oh situasi akan naik terus, nggak. Pasti dia naik turun. Tapi masih kita bernafas gitu ya. Selalu ada kesempatan. Poin itu. Mungkin dia sedih sekarang nggak apa-apa, lewatin. Nanti ada momen kita bisa fighting, keep up, gas kayak gitu tuh. Jadi kayak tapi fokusnya kita apakah kita ke mental state atau ke ego itu. Kenapa di ego itu bisa bermasalah? Nimbulin banyak stres sebenarnya. Ya, mungkin kalau di posisi yang Hussein terus sudah envy lagi kayak gitu kan. Mungkin juga yang kita dapatkan dari jawabannya mungkin beda gitu kan. Beda. Cuman nggak tahu kenapa kayaknya orang Palestina udah terlatih untuk bitter banget lah gitu hidupnya gitu. Kayak lagunya Daughter kan. Apa sih yang itu yang Daughter itu lupa aku dulu yang main di yang gue seneng dulu gamenya itu. Daughter. If you are bleeding, you are the lucky one ya gitu kan. Because most of all are bitter over someone ya gitu kan. Gitu kan, bagus lagu itu. Lupa aku. Itu gambaran envy yang sederhana tapi dapatlah nilai envy-nya. Karena ini ya, aku pernah nanya sama teman gitu kan. Jadi jika ya gitu misalnya orang dia tuh punya macam-macam, oke, ya kan, dia tuh punya tabungan, ya kan, ada tanah warisan, gitu kan. Tahu siapa nih kayak? Saya banyak lah temanku juga ada. Habis itu ada punya usaha, gitu kan. Usahanya sukses ya. Lumayan lah, ya kan. Nah, pertanyaan, kalau Ki kehilangan ini, siapa sebenarnya Ki? Nah itu dia. Itu selalu kayak karena ini gitu. Karena kepemilikan ini membuat Ki merasa ada. Ini K bukan lu ya. K. Bali was si minggir dulu gitu.
Jadi ngerasa ada ini kan gitu. Nah kalau ini nggak ada, siapa lagi sebenarnya? Nah, itu sih. Nah, aku sering itu dah. Terus melakukan banyak survei nih. Oh, iya. Yang Mungkin mereka kah yang Hmm, misalnya nggak ada apa-apanya kita, mungkin kita mulai mengukur diri kita dari hal yang kita paling sukai gitu kan. Mungkin itu yang paling mudah mungkin. Mencoba apa ya? itu kan diuji ya. Nah, saya diuji sukses gitu kan. Diuji bisa nih, nggak harus sukses ya maksudnya. Hmm. Bisa lah gitu kan. Mungkin ya nggak tahu ya namanya jalan orang masing-masing beda-beda sih. Hmm. Tapi emang itu udah sih. Kalau nggak ada apa gitu. Ya kayak Ini ya, itu nggak berarti akan lanjut situ ya? boleh. Oke. boleh. Oke. Di sini nih orang tabungan darah. Nah, orang tuh berpikir kan karena ini lagi sekali ini ego. Why? Gitu. Nah, orang itu lupa. Mungkin ditambahin kayak Profesor Jia mungkin. The problem is gitu kan. Keren sih. Enggak, problemnya. Ini yang orang pikirkan itu saat ini nggak ada, dia itu bukan siapa-siapa. Padahal dia itu tetap manusia sebenarnya. Itu paling penting. Ya. Oke, dia tetap manusia. Gini loh, beda ya, gini ya. Saat kehilangan ini semua, oke, ini sekali aku tegaskan, itu manusia. Oke, dapat kan? Ini keganti nih. Saat kehilangan itu semua, kayak hewan, kan beda. Berarti kan? Oh, Masih manusia, dia bisa berpikir, dia bisa bantu orang, banyak hal lo bisa kita lakuin. wih. Gitu, poinnya itu sebenarnya nggak ada pun, you are a human gitu. Jadi mungkin kayak terlalu early bilang kayak jangan khawatir gitu. Aduh. Apalagi dia ngomong ada film Dilan ya, rindu itu berat katakanku. Coba jadi manusia itu lebih berat lagi. Manusia tanpa apa-apa gitu kan. Ini yang orang lupa. Nah ini kan kayak gini, ini set. Ini sangat simpel, ini simple banget. Tapi kayak gitu cok. See the difference. Oke, berpikir kita masih manusia, oke masih bisa berpikir untuk membeli. Tapi kalau berpikir ego saat kehilangan itu, berasa kayak bukan siapa-siapa. Oke. So this is okay. Nah, sekarang kita balik ke kita nih. Yang kan lakukan apa yang gue suka. Gitu. Orangnya punya kesukaan nih. Apa kesukaannya? Bikin tulisan lah gitu. Tulisan. Bikin tulisan. Oke, nah ini tulisan. Kenapa kita bisa bilang kita suka tulisan? Gitu. Apa ya? Mungkin inspirasi mungkin agar tetap istilahnya biar agar tetap ada apa ya? Kalau dibilang aku suka baca Quran, I'm sorry, aduh, aku
harus belajar lagi gitu ya. Cuman kalau dibilang apa yang tersisa dari diriku mungkin ya cuma tulisan sih. Karena itu adalah buah dari mungkin tulisan yang aku bakal tulis itu adalah pengalaman hidup gitu kan. Ya. Dan juga sudut pandang ya, setelah mungkin experience kayak jatuh itu kayak sekarang gitu kan. Kayak jatuh gitu kan. Sekarang jatuh terus nanti bagaimana cara menghadapinya itulah ya itu ya ditulis semua gitu kan. Ya mungkin tetap buat teman-teman yang punya apa namanya masih punya mudah-mudahan aku masih termotivasi juga untuk baca Quran ya mungkin. Dan sana kan banyak cerita-cerita gitu. Ya itu bisa jadi inspirasi lah gitu. Filosofi itu sih kayak gitu sih. Oke, dari ini ya. Atau terlalu aneh-aneh aku ya. Gitu. Nggak tahu sih. Enggak, sebenarnya begini, kan apa yang kita suka itu tulisan. Kita kasih banyak skenario gitu loh maksudnya. Dimana tulisan itu Ya puisi lah gitu mungkin sih. Puisi atau apalah gitu. ya Atau cerita pendek gitu. itu kan bukan aneh deh ya. Ini bentuk dia ya. Ya bentuknya sih. Dasarnya itu sih. Bukan dong. Oh, Enggak kan? ya. Enggak dong. Sok tahu kali. Sok tahu. Sebelum dia itu menjadi sebuah bentuk materi atau ego itu sendiri, bacanya macam-macam ya. Ini bisa selain tulisan seperti puisi gitu kan kita bilang. Ya karya sastra lah ya. Puisi itu masuk. Dalam bentuk lagu gitu kan. Apakah bisa dalam bentuk apa namanya kayak bentuk paling modern mungkin kayak film atau game gitu jadi Film. game kan Anime gitu ya. mungkin anime kan gitu ini kan bentuk dia anime ini semuanya dia tuh bentuk-bentuk yang selalu bisa berubah gitu. Memang bentuk dasarnya itu mungkin tulisan kayak bilang tadi. Cuman bentuk awalnya gitu. Dia itu ekspresi sebenarnya. Oh ya toh. Dia mungkin gue taruh di sini ini ekspresi ini orang gitu ingin berekspresi tapi sebuah bentuk tuh belum tercipta. Let's say di zaman dulu belum bisa nulis dia berbicara oral. Oh ya mungkin public speakingnya. Nanti kan Oke. In that moment ya. Tapi sebenarnya yang keinginkan adalah menuangkan ekspresi gitu. Jadi kayak makanya seni itu bagian dari ekspresi itu sangat berbeda. Ada beda orang yang dia tuh punya base-nya itu adalah hubungan sosial. Itu beda. Bentuknya sekarang kan mungkin jadi ada public figure, influencer, afiliator, pejabat, gitu. Ambasador, itu bentuk tuh Bentuknya. Hubungan sosial, gitu. Jadi kayak hubungan timbal balik. Bukan memang ada tatanannya dia, bentuk-bentuk dasarnya itu ada. Kalau seni itu emang bagian dari ekspresi. Hubungan sosial bukan bagian dari ekspresi bukan. Itu seni itu. Oke. Beda sih. Berarti yang di hubungan sosial ini kayaknya jatuhnya beda ya? Beda. Itu dari hubungan sosial, bukan sosial. Hubungan sosial itu udah contohnya kayak diplomat kalau dulu.
kayak gitu kan, ada advokat, ada kayak dulu, kalau dulu kan pejabat-pejabat kayak gitu, pejabat publik gitu. Kalau sekarang kan makin modern, muncul influencer gitu lah. Influencer yang bilang dari ambasador, apalagi konsultan gitu. Ini beda dia sifatnya. Nah, ini yang aku bilang tadi, ini nih di sini nih mental state-nya sebenarnya di sini sebelumnya itu berubah jadi lebih material, ngerti nggak sih? Ini jadi materi ya, gitu. Makanya Yang sebelah mana tuh? Maksudku materi yang nih, ego. Oh, ego itu. ego itu materi kan. Tuh, Yang di bawah juga sama ya. sama. Ini sebenarnya yang pertanyaannya yang Kim mau apa? Gitu, ekspresi, bukan sosial. Jadi kan yang orang kadang-kadang kayak semacam mengurung dirinya di dalam satu bentuk-bentuk tertentu, itu maksudnya. Oh, oke. Padahal yang diinginkan adalah berekspresi gitu. Dengan kita fokus berekspresi, lebih banyak kemungkinan poin itu tuh. Kalau kita pegang ini ego atau material, nggak boleh lepas, nggak boleh lepas nih. Kita kan nggak inget ke jalan balik ke gini, ke ekspresi ini gini gitu loh maksudnya. Nggak inget jalan balik ke situ. Jalan balik ya. Yang keinginkan sebenarnya ini gitu. Jadi jangan ngikutin dirimu. Kan kita udah baca buku itu. Jangan ngikutin dirimu. Oke. Nih. Buku yang mana? Yang kematian kan? Nah, yang kematiannya Yang di Solo. yang soal awareness juga. Kayak belum nyampe sih aku sih. Oke. Masih di meditasi ya, bab 5. Masih di bab 5. Kan kita tuh di dewasanya too much label tuh loh. Orang labelin orang. Aku cerita. Maksudnya kembali ke ekspresi itu gimana maksudnya Indra ya? Aku masih belum paham sih. Apakah memang jatuhnya itu ya memang nih egonya bikin buat lagu gitu. Tapi dia maksudnya di sini tetap ingat gitu tujuan awalnya ini untuk ekspresi gitu maksudnya. Kayak bikin anime itu bener ingat gitu tujuan awalnya. Mental state itu berhubungan dengan memberi gitu, giving. Oke, giving ya. Ego itu berhubungan dengan receiving. Penerima atau take, mengambil gitu. Yeah. Memberi dan memberi berbeda dengan mengambil gitu ya. Kan kayak mungkin cukup kebingungan terusnya. Enggak sih, aku kayak istilahnya apa ya, ekspresi kan, kayak kita sekarang podcast nih. Sebenarnya balik lagi kan, daripada yeping sendiri gitu kan. Kita buatlah ego kita itu podcast gitu. Dan ya balik lagi gininya sebenarnya kan gue ekspresinya gue kan, pendengar ekspresi Hanu gitu kan. Sebenarnya memberinya di sini tuh kayak apa ya, memberi solusi ya enggak juga sih, bukan membuat jalan yang jelas sih gitu, nggak tahu juga kan. Jadi awalnya kan aku ngerasain ada yang aneh, terus aku pengen diskusi tapi nggak ada space diskusinya gitu. Dan sebenarnya aku nggak ngebatasin apakah harus dia bentuk kayak gini video, apakah bentuk tulisan, nanti ya. Aku sampai
nyari forum-forum yang bisa jadi tempat diskusi. Jadi intinya aku nggak membatasi. Oh. Gitu. Jadi kalau kita ngebatasin, kan terjadi ego di sini. Gitu. Karena adalah terjadi kepemilikan. No. Sebenarnya. Karena sifatnya itu emang gitu. Jadi nggak jalannya. Kalau iki ekspresi. Lagu gua gitu, nggak boleh kamu ambil gitu. jadi ngambil gitu kan. Kalau kita kan giving ya gitu ya. Udah kan, giving tapi udah kasih giving terus diambil sama dia gitu. Kebanyakan manusia kan sekarang kayak gitu cuy. Nah itu zolim namanya. Berarti Zolim. orang tuh ini ya, sampai orang bisa ngelakuin gitu berarti mengizinkan kezoliman terjadi. Bukan kayak gitu. Ini udah jangan disimpulin seperti itu. Oke. Poin dari giving. Saat membuat tulisan, kami ingin berekspresi. Ada sebuah perasaan kami ingin ungkapkan. Dan saat diungkapkan dalam tulisan, orang baca, orang tersentuh, gitu misalnya. Dan kita berhasil tuh memberi, bikin lagu, kayak berekspresi, buat orang itu terbawa. Gitu. Jadi hal itu nggak mungkin kayak pengen ngasih hal yang jelek orang gitu. Poinnya itu gitu. Jadi saat di mental state, kita selalu berpikir ingin memberikan yang terbaik. Tapi saat sudah jadi benda, udah jadi produk gitu ya langsung jadi. Terkadang di situ aku mentalnya ke uang soalnya. Kalau di bawah tuh kan gampang tuh gini ya. Aku bukan sosial ya. Udah lu di sini aja gitu kan. Apalagi kayak diplomat itu kan. Oh aja barang nih kalau Indonesia gitu. Gampang nanti sama orang saya jadi lurus gitu. Maksud aku kok otakku malah ke uang gitu loh. Jadi jangan. Kan dia kan karena punya jabatan terus kayak di atas dia materialnya kan jabatan gitu. Kalau yang di atas itu kan material ya emang produknya lagu, isi, tulisan, buku ini ya, buku ini ya gitu. Dan karena dia udah terjebak di egonya. Padahal mestinya dia tuh mental state-nya hubungan sosial. Dia harus menghubungkan antar orang. Itu mestinya terjadi. Kayak pejabat kan misalnya menghubungkan aspirasi. Gitu. Oh jadi nilainya maksudnya ya? Iya. Jadi di sini kan terjadi tabrakan tuh. Dia tuh terjebak sama ego ini udah gue bilang. Padahal sifatnya ini gitu mestinya. Iya padahal ujung-ujungnya itu civil servant ya kalau di bawah itu sebenarnya. Apa? Civil servant ya atau apa namanya? Ya civil servant ya. Civil servant ya maksudnya pelayanan masyarakat kan jatuh ya. Maksudnya lebih ke ya ini negara gitu. Jangan ego tinggi diplomat salah gunakan gitu jadinya kan. Ya salah satu contohnya gitu lah gitu. Ya inilah dia. Apalagi sana ada di egonya ada outsider gitu. Wah iya. Tapi emang kayaknya zaman di waktu sekarang ya paling banyak ya gue bisa lihat sendiri lah kerasaanmu kan banyak ego lah ya, ego gitu kan. Padahal kita bekerja gitu kan untuk membangun bangsa ya, tapi ya gimana gitu kan. Kalau percaya orang kan belajar. Coba di sini menarik. Di sini menarik nih, digambarin nih. Orang kan. Oke kita tadi balik lagi nilai itu sebenarnya ya. Oh iya. Jadi yang di apa namanya? Mana tadi otakku isinya uang gitu kan. Jadi tentu ego yang itu kan. Itu nilai itu gini. Tadi kita balik ke Husein. Maksud nilainya itu ya ekspresi untuk menghibur atau ya itu udah untuk menyampaikan perasaan nyampe ke ininya gitu. Kalau yang di tulisan atau lagu ya kayak diplomat sekarang itu balik lagi dapat ke masyarakatnya gitu. Apa yang kamu menjabat di situ jadi diplomat tetap nilainya itu ya kamu hubungan sosial itu kan, maksudnya ke masyarakat itu dapat gitu setiap kebijakannya gitu kan sebenarnya gitu kan ya. Intinya
hapus semuanya di sebelah kanan, balik ke sini. Oke, mental state, hubungan sosial. Jadi kan kita fokus tuh, oh hubungan sosial, oh harus mampu apa mendamaikan dua pihak yang berseteru, apa ya, memberi solusi bagi misalnya antara penjual sama pembeli, macam-macam tadi kan, antara produsen sama konsumen, macam-macam pokoknya. Ya memberi jalan ya. Ya, jadi fokusnya kita hubungan sosial. Kalau kita udah terjebak di label ini, oh ribet, itu maksudku. Iya sih, ribet sih. Itu makanya kita harus tahu jalan untuk kembali biar kita bisa, karena bentuk tuh nggak dibatasin sama ini, ngerti kan? Ekspresi. Oh. Nanti kan Nggak, aku bisa lupa dengan ekspresi itu aja sih. Cewek sekali aku. Sebenarnya karya sastra apa itu ekspresi sebenarnya. Iya, ekspresi kan. Tujuan namanya apa gitu ya. Ini kayaknya ini ceritamu ya. Kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong lagi. Ya. Ini orang, oke. Ini orang. Dia tuh ngelaluin sebuah lubang. Orang yang jalan jatuh itu mungkin ganti orang. Tapi gak apa itu bagus kok. Bang ada ya dia. Pakai Canva ini ya. Ya teman-teman bisa pakai Canva nanti. Canva jangan lupa nanti disupport ya ini. Podcast nggak semua setuju kita pakai ini ya. Nah lebih kelihatan ekspresinya ya. Balik lagi ekspresi ya. Pakai ego udah orang itu ya tadi. Kan orang. Dia pasti kan berusaha naik. Dia berusaha sampai 20 jam baru akhirnya dia berhasil naik. Dia belajar dari lubang itu, ternyata dia harus melakukan ABCD gitu kan. Nah udah habis itu nanti dia ketemu lubang lagi nih, lebih dalam gitu. Jadi jatuh lagi, waduh. Nggak gali lubang ya dia. Ini mah lubangnya udah emang ada gitu. Bukan gali lubang ya. Lubangnya emang udah ada gitu. Bingung nih, lebih dalam kan? Lebih dalam lagi lubangnya. Habis itu dia nyoba-nyoba lah cara-cara jurus-jurus lompat Naruto kayak lompat apa kayak. Yang penting tiba-tiba dia bisa keluar nih. Lompat Naruto ya. Sampai Dan Naruto bebas juga nih. Dia butuh waktu sampai anggaplah 3 hari dia. 3 hari dia. Dari sana dia dapat sebuah pelajaran, kalau lubang sedalam ini aku harus lompat gitu kan. Oke. Justru ternyata ntar dia jatuh lagi, lubangnya jauh lebih dalam lagi. Oke. Terperosok dia, wah gitu kan. Waduh, jatuh gitu. Sudah, aduh gimana nih, ini dalam banget, lebih dalam dari yang 2 tadi gitu. Terus nyari cara sampai 2 minggu. Mariana tuh ini dalam dalam banget ya. Sampai 2 minggu lah dia. Akhirnya dia nyari cara, akhirnya dia ketemu dengan cara muter-muter gitu misalnya. Wah bisa dengan cara kayak gitu. Lalu akhirnya dia membuat sebuah buku gitu. Buku bagaimana keluar dari lubang galian gitu. Lubang apa nih ya? Lubang proyek gitu. Lubang proyek gitu misalnya contoh. Dia bikin buku. Lalu banyak orang yang baca, ya kan? Banyak orang yang baca. Nah, kita tebak. Orang itu kesimpulannya apa? Wih dia hebat loh. Wih dia mampu loh gitu. Tapi nggak tahu juga siapa ya. Itu kalau dari aku sih kayak gitu sih. Itu bisa tuh bagus sih. Tapi major adalah oh ini kayak
itu ya temanmu yang itu ya, yang inisialnya atau salah jangan disebutin ya. Saya tahu itu. Itu kelubang itu jelek. Nah, tidak jatuh ke lubang itu bagus. Nanti itu kesimpulan majority kesimpulan. Bentar apa? Oh gitu dah. Oh ya, berarti orang-orang yang di situ yang baca itu sebenarnya dia nggak tahu ya. Mereka berarti belum tahu ya. Jadi ngambil kesimpulannya kayak gitu ya. Apa ngambil apa namanya? Ya kesimpulan ya. Kesimpulannya. Jadi simpulkanlah itu yang terjadi pada majority sistem ekonomi sekarang. Gitu. Kenapa? Kenapa tuh? Kenapa harus kayak gini ya? Ini yang terjadi. Ini juga sempat kita tanyain kemarin. Gitu sebenarnya. Kalau ingat. Itu. Nanti saya nonton lagi lah. Ya bebas. Kita waktu off cam. Ya. Oh off cam. Kan bukan kita biar tidak melakukan kesalahan yang sama. Manusia pasti akan terus mengulangi kesalahan. Iya, Cuma dengan kesalahan yang sama tuh kita tuh punya cara yang berbeda. Kalau kita dia bisa dengan maksudnya cara keluar dari masalah itu ya. Bisa aja ada orang, ini salah satu dari mereka punya cara keluarnya itu dengan cara apa menanjak. Jadi jalan, jadi dia sini, sini lagi, wah langsung lompat. Oh kayak mobil itu tuh yang beneran itu aku tahu mobilnya kembali ya saudara. Oh iya. Jadi kayak poinnya tuh sebenarnya itu ya yang harusnya dilihat ya. Iya. Bukan oh dia hebat ini. Dan di sini itu menginspirasi boleh satu, tapi majority orang tuh langsung nyimpulin bahwa sesuatu itu baik buruk, jelek bagus itu loh. Dan itu cuma perjalanan gitu, dan perjalanan kita masing-masing bisa aja beda gitu. That's the point. Oke. Nah di sini lo dengan kasusnya Hussein mungkin gimana ya, bisa nggak ya? Kayak nggak bisa. Gimana tuh? Ini jalan keluarnya satu-satunya itu. Kalau Hussein sih masih kecil ya, jadi nggak bisa diukur. Cuman kalau tadi yang cuman itu aja sih. Kalau dihitung as individu, semuanya itu sangat possible. Semua itu sangat possible, tapi itu perhitungannya cukup panjang. Cukup panjang sih. Itu cukup panjang. Ini udah panjang sebenarnya. Karena seru ya ini sebenarnya. Mungkin for next ya. Cuman poin itu di sini kita tuh karena kita udah ngelabelin bahwa jatuh ke lubang itu ya. Kita nggak mau jatuh ke lubang. Oke. Kita nggak mau menelusuri perjalanan itu lah. Poinnya itu gitu. Jadi kita seperti apa itu namanya, mengutuk mengutuk ininya ya, mengutuk generasi yang ke depan. Kamu nggak boleh salah, iya. Padahal dengan salah kita bisa belajar, ngerti nggak sih? Apa tuh? Jadi di sini kita belajar dengan Ki bodoh, Ki bisa belajar jadi pintar. Oke. Atau Ki bodoh, kita belajar untuk menjadi pintar. Oke kan? Ki lemah bisa menjadi belajar untuk jadi kuat. Gitu. Oke. Misalnya kayak miskin, Ki bisa belajar untuk jadi kaya, gitu poinnya. That's the point, gitu. Tapi yang benar ya, pintarnya jangan pintar ngibul gitu kan, kuatnya bahan kuat
apanya yang kuat nih? Sama kayak apa nih? Nah, itu. Balik lagi ke mental state-nya ya. Tapi kan Walaupun emang susah ya, emang gimana gitu. tapi zaman sekarang kan coba orang kan kayak nggak mau dia terlihat bodoh. Ini Makanya saya jadi podcastnya nggak semua setuju, bodoh banget ya sebenarnya. Kalau belakangnya. Karena bodoh itu jelek, jadi nggak mau terlihat bodoh. Harus terlihat pintar. Gimana cara terlihat pintar? Kayak kacamata kayak saya dong, ya kan? Gimana cara terlihat pintar? Pakai jam tangan itu kan, harga. Entah yang kayak Ki bilang tadi, apa namanya, kayak apakah itu dengan cara ngejatuhin orang lain di depan orang jadi kelihatan pintar? Bisa. Oh iya. Jadi kan itu maksudnya padahal Kelihatan looks-nya ya, yang kelihatan apanya nih? Egonya ya. Makanya dengan bodoh itu semua itu awal kita dalam perjalanan poin itu. Kalau Ki mengamini itu Ki jalan kok gitu. Tapi kalau dari awal udah kayak ada sebuah nilai-nilai kayak bodoh itu nggak bagus, kita bodoh tuh ntar kita begini nih, kita dibodoh-bodohin orang gitu. Itu di dalam pikiran kita sendiri. Terus aku nggak mau kelihatan lemah, aku biar kuat, aku bully orang lain. Iya. Aku nggak mau kelihatan miskin. Aku nggak apa-apa, aku tipu aja orang lain. Yang penting aku kaya sendiri. Iya nih, ego nih ya. Udah dipakai mental state-nya nih. Padahal kita punya kesempatan. That's the point, bro. Ya sih, aku sih ya, by the way masih bodoh gitu kan. Gak apa-apa. Saya terus belajar gitu. Itu dia. Ya maksudnya ya enggak masalah gue mau ngeja ya bodoh amat sih. Aku juga apa namanya ya di kantor dulu juga sering terlihat bodoh gitu. Cuman biar jelas gitu loh sebenarnya. Untuk itu aku pakai mental state itu biar workflow-nya biar jelas gitu. Tujuannya itu. Sejujurnya seperti itu. Tapi ini bedanya. Kelihatannya kayak bodoh ya. Kelihatannya bodoh. Nah, ini ada bedanya ya. Kita harus menerima kondisi saat sekarang. Tapi jangan mengamini itu terus menerus poinnya gitu. Oke. Jadi di dalam mental state-mu harus ada sebuah kemungkinan di masa depan itu yang lebih baik. Gitu selalu harus ada. Itu loh. Cuman aku tahu bodoh tapi terus mengamini itu nggak baik, itu loh maksudnya. Ya nggak baik sih. Itu artinya tidak tidak menghargai anugerah dari Allah bahwa sudah dilahirkan sebagai manusia. Sih. Tuh. Ya. Nah. Iya sih. Itu. Ya mungkin beda lah ya, masing-masing orang lah ya pengalamannya. Indra mungkin ya mirip-mirip dikit lah ya dengan apa yang diilustrasikan tadi kan ya. Jalan ya. Always happen. Say it always happen, but ada kayak di lubang-lubang itu bagaimana caranya? Iya, betul sekali. Itu yang dilihat sih, bukan dia hebat sekali gitu. itu orang lain, tapi kan iya. Itu orang lain. Iya, kalau sampai sebenarnya salah satu keresahanku mungkin kayak aku malas berdebat sama orang lain. Iya, berdebat yang debat kusir lah ya. Yang buang energi gitu. Sama buang-buang waktu juga gitu. Tapi sebenarnya sih ya nggak semua orang juga, balik lagi ya ini podcast nggak semua setuju dan nggak semua orang bisa menerima juga sih gitu kan. But that's fine ya, that's our program ya. Jadi ya saya sama Indra sini sudah melihat ya, siap jadi bahan apa gitu ini. Ya banyak lah gitu kan. Bahan makian.
makian ya nggak tahu kan, ya maki ini benar dia nonton sampai akhir mungkin pakai ringkas di Gemini gitu pakai. Ya, ya sih aku sih kalau dari kita lihat videonya Hussein terus sampai ke bahasan ini ya, ada mental state juga ego gitu kan, pecah-pecah gitu kan. Ya mungkin si Hussein itu udah nggak mikirin soal ini lagi ya. Bagaimana caranya dia tetap bertahan hidup aja sih gitu. Karena satu hal teman-teman semua yang pasti itu adalah kematian ya. Jadi mungkin Hussein itu udah di dalam ini ya dia. Jadi kapan saja bisa diserang gitu soalnya. Betul. Di kondisi dia ya seperti itu gitu kan. Kacau banget. Tadi aja ini dari reporter yang terakhir ini dia bilang mobil polisi di Gaza di nuklir, bukan nuklir maksudnya, astagfirullah, di bom ya sama apa namanya? Tadi sama gini tentara Israel ya, police car here gitu. Sedih banget gitu kan, lagi kondisi gitu sih. Mungkin ada lagi mau ditanggapi, nggak ada yang ya? For next mungkin karena turunannya terlalu banyak. Iya terlalu banyak sih. Ya mungkin itu dulu untuk ceritanya Hussein di episode 3 ini. Mungkin juga konten motivasinya ya udah sampai sini aja ya. Karena setelah lihat Hussein saya jadi apa ya, apa sih itu gitu kan, arah tujuan lihat Hussein gitu. Hussein yang sekecil itu harus berjuang gitu loh. Saya gimana tertegun gitu ya. Iya jadi tertegun nih bahasanya. Betul. Iya gitu. Jadi aduh, kayak ngerasa masa Hussein bisa gitu kan, aku enggak gitu. Ya kita sedih dari Gaza ya. Kita tak tahu nih sampai kapan nih bisa, ya nggak tahu sih, hanya Tuhan yang tahu ya. Dan juga mungkin ya terima kasih juga buat Indra untuk detailnya ya, penjelasan detailnya. Ada mental state, ada ego gitu, harus suatu poin yang penting sekali ya di podcast di episode kali ini sih. Mungkin ada 1-2 kata mau untuk yang terakhir, mungkin nggak ada. Tetap berusaha. Ya teman-teman ya, aduh situasi kayak gini mudah-mudahan minimal Indonesia bisa baik aja lagi lah gitu. Gitu. Ya kita udah capek dengan drama Indo ini ya, Indo ya. Aduh. PHK di mana-mana gitu kan ya, saya sampai kena juga gitu kan. Saya kenanya tahun lalu lagi. Tapi ya mungkin ya apalagi ya bikin podcast gini kan, nambah lah gitu, coba experience. Oke. Mungkin episode kali ini untuk di podcast nggak semua setuju kita akhiri aja ya Indra ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua ya, untuk udah meluangkan waktunya untuk nonton podcast kita gitu, saya sangat apresiasi sekali. Dan juga jangan lupa nanti mau kirim-kirim salam gitu kan, aduh udah kayak radio aja ya. Kirim-kirim salam gitu ya, atau ada mau komen untuk ditanyakan ya soal di episode 3 ini, silakan ya. Jangan lupa juga di subscribe gitu kan, dicantang gitu kan loncengnya, jangan lupa ya. Terus apa lagi ya, mungkin ya satu kata dari saya, kita berusaha ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.